ketika dia bersubuh lupa mengingat Allah, lupa berdoa, setan pasti akan bersekutu dengannya. Nah, ini ada di dalam Al-Quran, katakan wasyarikhum fi amwali wa auladi wa'idhum, berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah pada mereka. Jadi pentingnya kita mengingat Allah ketika kita sedang bercocok tanam kepada istri kita. Zahirnya kita seperti yang kita ketahui, batinnya nggak boleh diam. Batinnya itu nggak boleh diam, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari campur tangan setan laknatullah. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullah ta'ala salatan bilal wudu'in. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima daripada salat bila wudu'in, tanpa wudu. Wala sadaqatan minal haram, dan tidak menerima sedekah daripada sesuatu yang haram. Jadi salat itu wudu untuk zahir kita. Zahir kita boleh masuk ke masjid, tapi wudu ada dua, wudu syariat, ada wudu hakikat. Wudu hakikatnya membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati ini bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan hampir ke hidratullah. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin, mi'raj naik, mi'raj, itu hakikatnya. Ya, jadi kalau wudu hanya cukup untuk bisa masuk ke masjid dan melaksanakan sholat. Jadi wudu yang batin juga harus kita amalkan, harus kita kerjakan, yaitu jangan sampai sekali-kali masuk di dalam hati kita sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ini diterapin, insya Allah nikmat sholat kita. Walaupun sedikit, cepat gitu. Tapi kalau hatinya hudur di dalam sholat, insya Allah nikmat. Insya Allah nikmat. Ya, fenomena zaman sekarang datang ke saya banyak, beberapa orang lah, dari dulu udah banyak. Ustaz, saya udah sholat, udah tahajud, udah taubat juga segala macam, tapi hati saya masih gelisah aja. Hati saya masih pokoknya carut marut, nggak karu-karuan. Ya karena memang dia tidak memahami atau tidak mendalami ilmu daripada ilmu tasawuf. Yang namanya Islam kafah tuh bukannya semuanya fikih tahu semua, bukan. Kafah itu ya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ditekuni semuanya. Baru itu yang namanya Islam kafah. Kalau kita baca fikih doang dari SD, SMP, SMA, walaupun sampai Amerika, sampai Arab Saudi, Mesir, tapi syariat doang, muter aja udah di situ. Ya. Jadi pentingnya kita membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs, untuk supaya hati kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya kita orang makhluk yang lemah, banyak salah, banyak khilaf. Manakala kita paham ada ilmu kayak begini terus kita amalkan, Allah senang itu. Allah senang. Orang mikir nggak usah makomnya terlalu tinggi-tinggi banget, enggak, udah dengar ilmu kayak begini, amalin kayak begini, Allah udah senang, udah ridho. Ya. Insya Allah itu akan memberikan dampak efek benar-benar di sholat itu adalah suatu hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya saya sering dulu ya, sampai sekarang masih, tapi prosentasenya alhamdulillah udah sedikit. Allahu Akbar, yang diingat ya duit, yang diingat ya usaha, yang diingat ya dagang, macam-macam. Hatinya itu udah kemana-mana udah. Jadi ada cerita dulu, guru saya pernah cerita, ada seorang salik sama gurunya, dalam puluhan tahun dia nyantri, dites nih santrinya sama gurunya, udah cung ente imam, rakaat pertama bener, rakaat kedua udah salah, ketika selesai sholat bau maaf telai ayam, bau tai ayam.
Kata gurunya, "Cung, aduh, masa saya dibawa ke kandang ayam." Jadi begitu masuk ke rakaat kedua, Allahu Akbar, hatinya ingat kandang ayam belum ketutup. Nah, jadi kayak begitu. Jadi hakikat diri kita itu ya rohani kita. Hakikatnya sebenarnya. Kalau kita jalankan, yang jalan apaan? Kaki kan? Kaki apa nih? Kelihatannya kaki kan? Tapi banyak orang meninggal tuh punya kaki tapi nggak bisa jalan. Tuh. Yang dengar apaan? Kuping apa rohani kita? Kuping apa ruh kita? Ruh. Begitu juga taklim nih. Nanti apa Kiai Mustafa apa? Ini cuma lewat doang. Kalau hati sampean kagak dikir sama Allah, nggak terbuka, kagak menerima ilmu, mentok di otak, udah sampai tenggorokan hilang. Makanya belajar ilmu tasawuf tuh sudah arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan nafsu kita daripada dunia nih, biar itu ilmu tuh masuk ke dalam hati kita gitu. Makanya hakikat ruh kita, diri kita ya ruh kita, bisa ngomong ya bukan mulut. Banyak orang bisa punya mulut, giginya bagus tapi nggak bisa ngomong. Begitu juga mayat, masih punya mulut, giginya masih bagus, lidahnya masih sempurna tapi nggak bisa ngomong. Inilah pentingnya kita memahami dan terus memperbagus rohani kita, ruh kita. Karena yang kembali nanti jasad kita kembali kepada tanah, syukur-syukur kagak kemakan bumi, kagak kemakan tanah, kagak kemakan cacing tanah. Ruhani kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau dari dunia ini kita berusaha untuk menuntut ilmu dari syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, insya Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan terdatang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dan tidak ada jarak walaupun tidak bersentuh. Kalau kata guru saya, ya paling sial-sialnya nanti pengen mati. Nanti pengen mati baru. Man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang hidup di dunia ini dia buta, tidak mengenal Allah, maka di akhirat pun lebih buta lagi. Kagak mengenal Allah. Wa adallu sabillah, dan dia menempuh jalan yang sesat. Ya Ali, la yazalul mu'min, wahai Ali, tidak ada henti-hentinya seorang mukmin fi ziyadati fi dinih, di dalam meningkatkan agamanya, malam yakulil haram, selama dia tidak memakan barang yang haram, badannya sehat, tidak makan yang haram. Ya. Itu syariat. Hakikatnya kalau hati ini masuk sesuatu selain Allah, cinta dunia, pangkat, jabatan, kehormatan, kemasyhuran, kekeramatan, ya, sama barang yang haram, ya. Insya Allah hati ini akan terus diberikan kesadaran-kesadaran yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzkurni azkurkum, azkurkum, aku akan mengingatmu. Maksudnya Allah berikan kesadaran. Kita di sini bisa berzikir, bisa sholawat. Ya. Kalau kita masih merasa kita yang berzikir, kita yang bersholawat, berarti hati kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika fazkuruni, maka mengingatlah kamu akan aku. Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingat siapa? Ya Nur Muhammad yang Allah tanamkan di dalam diri kita, asal muasal dari semua ruh. Makanya ada salawat Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah. Sering-sering baca wa ala jasadihi fil adsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi sahbihi wasallim. Sering-sering, apalagi kalau mau tidur. Jasad kita mati, ruh kita hidup.
Kalau pengen tidur sering-sering baca Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil adsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Tambahin adada hulkik wa ridha nafsik wa zinata asyik wa midada kalimatik. Atau kepanjangan fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Atau kepanjangan adada ma wasi'ahu ilmullah. Atau kalau kepanjangan adada ma fi ilmillah, enggak apa-apa. Jadi sekali baca seumur hidup kita seakan-akan baca, dan tidak ada putus-putusnya sampai ketemu sama mudah-mudahan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man faraqal ulama, siapa saja yang memisahkan diri dari ulama, mata qalbuh, maka matilah hatinya. Wa amiya an ta'atillah, ya, matilah hatinya dan dia buta dari ketaatan kepada Allah. Makanya saya sering ingatin sama teman-teman, jangan sampai 40 hari nggak ketemu sama ulama, jangan sampai ke 40 hari kita nggak ngaji, mati hati kita. Dicabut zikir itu dicabut oleh Allah dari hati, dari singgasana. Oh repot kalau kayak begitu. Banyak teman-teman saya dulu beberapa orang kayak gitu ngeluh, Gus, duh saya kok hilang zikir saya, kayak begitu. Benar-benar nyata itu, sampai nangis. Apa kata guru saya, cari sendiri sampai salah apa. Makanya tetap walaupun kita diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling afdol kita memperbanyak doa Allahumma inna nas'alukal afu wal afiyah. Minta maaf sama Allah, wal mu'afatud daimah. Sering-sering minta kayak begitu, karena ketaatan kita kalau tidak dijaga, ya, bisa menjadikan kesombongan, ketakaburan. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa terus menuntut ilmu. Kalau sibuk-sibuk sebulan sekali aja nggak mesti sama saya, nggak, silakan sama siapa saja. Yang penting niat kita thalabul ilmi sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ciri khusus di dalam thalabul ilmi. Kalau di dalam sehari tidak menambah ma'rifatnya kepada Allah, maka semua sealam semesta tidak berguna. Tuh. Kalau kita masih sebulan sekali, sebulan paling 2 kali. Tapi kalau Rasulullah, wah udah tiap hari harus bertambah. Makanya orang-orang arif itu senantiasa merenung, bertafakur. Tafakur sa'atin khairu min ibadati alfi sanah. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dia merenung, membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, sehingga ada cahaya-cahaya Allah masuk ke dalam hatinya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin yang pertama itu orang yang beriman, mukmin yang kedua itu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya bersih, maka pantulan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala akan terbit di dalam batinnya. Ya aliman qara al-Qur'an, siapa saja wahai Ali, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, tapi dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an, walam yuharrim haramuhu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, kana minal ladina nabadul kitab Allah, maka dia termasuk orang-orang yang telah membuang kitab Allah fi wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Jadi sebetulnya Al-Qur'an Islam itu nikmat banget, halal ya halal. Nah, tapi sekarang kebanyakan karena memakai hukum logika dan kebiasaan sosial, yang halal diperkarain gitu, yang halal digengsiin. Orang jualan yang kecil-kecilan malu, gengsi, udah keluar dari PT diem, frustasi. Apa-apaan kayak begitu, apa-apaan kayak begitu. Kalau kita udah malas, sementara kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dusta itu. Dan pengikut setan yang paling setia itu orang malas, gengsi, jualan ini gengsi, pengen apa-apaan gengsi. Lebih baik mati orang kayak begitu.
nyusahin orang jadi benalu. Mau pinter kayak gimana juga, mau alim kayak bagaimana juga, kalau kagak mau kerja nggak bisa. Selama Allah ngasih kita tenaga, akal dan pikiran, maka kita harus wajib mencari yang halal. Man talaba halalad dunya, man talaba dunya halalin. Siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, istighfafan anil mas'alati, supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, nggak minta sama orang tuanya, nggak minta sama tetangganya, nggak minta sama saudara-saudaranya. Wasa'yan alayalih, dan untuk menghidupkan keluarganya, banting tulang dibuat menghidupkan keluarganya. Wa ta'atufan jarih, dan untuk berbagi terhadap tetangga-tetangganya. Ya Allahu ba'asallahu yaumal qiyamati wa wajhukal qamari lailatul badr. Maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Ini bagaikan bulan purnama, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertainya. Jadi betapa orang yang bekerja mencari barang yang halal itu luar biasa. Kerja capek keringat sambil zikir, walaupun jualan tapi hatinya bersama Allah. Ngetik di komputer, badannya ngetik, syariatnya ngetik, tapi hatinya bersama Allah. Zikir Allah, Allah, Allah. Jalan, naik motor, naik mobil, makan, minum, semuanya. Jangan jatuhkan hati kita kepada dunia ini. Cukuplah badan kita dan akal kita yang mengurus daripada dunia kita, tapi hati kita nggak boleh ikut-ikutan. Maka dikatakan di sini, orang kalau yang tidak menghalalkan apa yang haram, menghalalkan apa yang halal, dan tidak mengharamkan apa yang haram, ya sama aja nggak ngikutin Al-Quran. Dusta itu namanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, istaqsi isbaghal wudu, ya hai Ali, maksimalkan kesempurnaan wudu. Fa innahu syatrul iman, sesungguhnya hal yang demikian itu adalah separuh iman. Nah, separuh iman, wudu zahir itu separuh iman. Wudunya batin, zikir kepada Allah. Taubat tingkatan kedua adalah membersihkan hati dari iri, dengki, ragu-ragu kepada Allah, perasaan males, perasaan cemas, sakwa sangka yang kagak baik. Nah, itu penyakit hati semua itu. Gedor itu, perangi itu dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya sudah kita tempuh, kita laksanakan, wudu kita udah bagus, fikihnya kita udah tahu, tasawufnya kita jalanin, sudah tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tasawufnya dilaksanakan, hakikatnya belum dilaksanakan, bagaimana mau tawakal? Agak bisa. Tawakal itu setelah kita lakukan. Jadi fikihnya dijalankan, tasawufnya dijalankan, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tawada'ta, apabila engkau berwudu, fala tusrif fil ma, maka janganlah engkau boros terhadap air. Fa idza faragta minaz zuhurin faqra, dan apabila telah kau usai dari bersuci, maka bacalah faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat daripada Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di ghuslil qadamaini asyra, dan sebanyak 10 kali kita baca habis wudu nih, habis baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali ya. Setelah 10 kali setelah membasuh kedua kaki ya, setelah kedua kaki, maka maratin yufarrijlahi hammak, maka Allah akan melapangkan kesusahanmu. 10 kali inna anzalnahu. Dulu saya ngamalin dulu saya ngamalin. Ya mudah-mudahan setelah ini ada yang mengamalkan lah ya, insya Allah. Kan masalah kebanyakan masalah juga nih, sama saya juga banyak masalah ya, dan nggak ada yang bisa nyelain masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan masalah fadilahnya, bukan masalah fadilah. Kita paham kita fakir, kita paham kita lemah, kita paham kita bodoh. Siapa lagi kalau bukan Allah yang menolong kita? Maka dengan wasilah wudu ini, dengan wasilah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berkenan Allah menurunkan latifahnya, berkenan Allah menurunkan kelembutannya, kedermawanannya, kemurahannya untuk menolong kita. Karena paham kita amal kita jelek. Bagi yang mampu sedekah ya sedekah, bagi yang mampu baca Quran ya baca Quran, mana saja, dari arah mana saja, yang penting ada syariatnya. Nah, yang Ali idza faragta minal taharah, wahai Ali apabila engkau telah selesai bersuci, ya, fakhudh ma'in, maka ambillah air, wamsah biyadaik, maka basuhlah, usaplah di kedua tanganmu, biyadaik raqabatik, kepada tengkukmu. Ambil air, habis ambil wudu, ambil air, maka ucapkanlah faqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi naruh air di sini bukan rukun daripada wudu, tapi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan. Ketika kita ambil wudu, ambil air tangan kita, taruh di tengkuk, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Summanzur ilal ardi, kemudian lihatlah ke tanah, waqul, dan katakan asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, fa inna man qala hadza, siapa orang yang mengucapkan rangkaian doa ini, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka Allah memberi ampunan padanya akan setiap dosa yang kecil dan dosa yang besar. Ya. Boleh beli dah Wasiatul Mustafa kalau lupa mah. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Ya Ali, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna lil insan, memohonkan ampun bagi seorang manusia madama ala taharatin walam yahdus, selama ia dalam keadaan bersuci dan ia belum berhadas. Selama kita bersuci, para malaikat memohonkan ampun. Itu tubuh kita, zahir kita. Bagaimana hati kita senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zahir saja kalau dalam keadaan suci senantiasa mendapatkan ampunan dari malaikat. Bagaimana kalau hati ini senantiasa ada nama Allah, 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 Allah. Disitulah muncul rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam sanubari kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah memberikan kita taufik wal inayah dan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Kalau banyak-banyak pusing, maka pilihlah satu malam saja, nggak mesti harus malam ini. Carilah guru yang kira-kira waktu kita bisa, semuanya bagus, semuanya karena Allah Ta'ala, semuanya karena lillah. Tinggal kita saja ya, yang mau memanfaatkan waktu hidup kita ini. Kesempatan hidup kita ini nggak lama lah. Napas kita keluar masuk, itulah waktu kita tuh. Ntar malam jam 10 belum tentu kita hidup nih. Ntar jam 12 malam belum tentu kita hidup nih. Maka niatkan ya Allah, saya niat untuk thalabul ilmi. Siapa tahu besok kita mati, kita masih ada niat baik di dalam hati kita. Mudah-mudahan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Hati kita khairu qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin alaina nahya wa alaiha namut wa alaihi wasallam insyaallah taala minal amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa bihamdihi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim azimi sultanik subhanaka mustasanan alaika kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tunni wa taqdilana biha jamil hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalghuna biha samawiyat min jamil khatifil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata da'iman fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa sitra 'alal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana adkhilna mudkhalas sidqin wa akhrijna mukhrajas sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.